Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya, Nak Ibu. Pagi, Bu. Iya. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, baik. Nah, hari ini semua hadir ya? Hadir semua? Ya, hadir semua. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran anatomi fisiologi kulit. Ya, sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah anatomi fisiologi kulit? Belum ya? Oke, baik. Nah, anatomi fisiologi kulit, dari anatomi fisiologi kulit itu adalah ilmu yang mempelajari struktur, jenis-jenis, dan bagian-bagian serta fungsi dari kulit. Ya, sudah tergambar ya? Nah, kalian semua punya kulit kan? Punya. Iya, coba bayangkan kalau manusia itu tidak mempunyai kulit. Nah, apa yang terjadi? Akan terlihat dagingnya ya, organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Bisa jadi itu terlihat jelas tanpa adanya kulit. Ya, jadi kulit itu sendiri apa? Nah, kulit merupakan organ tubuh yang paling besar yang melapisi tubuh manusia. Ya. Kulit itu membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Nah, luas kulit pada manusia itu rata-rata kurang lebih 2 meter ya, dengan berat 10 kilo dengan lemaknya ya. Nah, di dalam kulit kita coba perhatikan. Nah, ada yang namanya struktur kulit. Struktur kulit itu terbagi menjadi 3 ya. Ada lapisan epidermis, kemudian yang kedua lapisan dermis, yang ketiga hipodermis. Nah, di dalam epidermis itu terdapat batang rambut, kemudian apalagi? Penerima sensor. Nah, itu dia berada di bagian epidermis. Kemudian di bagian ke lapisan dermis terdapat kelenjar keringat. Kelenjar keringat. Lalu apalagi? Serabut syaraf sensor. Kemudian ada urat syaraf. Nah, kemudian di lapisan yang terbawah itu ada hipodermis namanya. Terdapat di situ kandung rambut atau folikel. Ya, ada vena, ada arteri dan akar rambut. Ini tadi di epidermis. Nah, epidermis itu ada lapisan-lapisannya lagi. Yang pertama itu lapisan tanduk, lapisan bening, lapisan berbutir, lapisan taju, dan lapisan tunas atau basal. Ya, yang kedua di lapisan dermis. Dermis itu kulit jangat, ya. Bahasa Indonesianya kulit jangat. Kulit jangat itu disitulah terdapat pembuluh darah, kelenjar palit, kulit ari, ya, kandung rambut dan syaraf. Kelenjar keringat juga ada di dermis. Nah, ini jaringan penyambung atau jaringan ikat. Dia di bawah kulit, ya, namanya hipodermis. Nah, itu dia bentuknya seperti itu. Ya, baik. Jadi dari struktur kulit itu ternyata lapis-lapisannya banyak ya di dalam kulit kita. Jadi yang kalau kalian lihat kulit kita itu tipis dan ternyata masih banyak lapisan-lapisan di bagian kulit. Nah, kalau dari anggota tubuh kita, kulit mana yang paling tipis?
terdapat di kulit kelopak mata, tipis ya. Nah, apalagi di mana? Lapisan kulit tertipis itu di kelopak mata. Di mana lagi? Hah? Ada yang tahu? Oke. Nah, kalau lapisan kulit yang paling tebal di mana? Tadi yang tipis itu ada di kelopak mata, di ketiak, di mana lagi? Nah, ya, dia yang terhimpit antara tubuh, nah itu dia tipis. Kalau untuk ya, nah kalau yang tertebal tadi bisa telapak tangan, telapak kaki, ya, lutut, siku, nah itu tebal ya. Jadi fungsi kulit itu ada 7. Yang pertama sebagai pelindung atau proteksi. Ya, pelindung dari apa? Melindungi organ yang di dalam tubuh kita. Ya, yang kedua penerima rangsang. Nah, ini kalau kamu merasakan suhu dingin, panas, nah itu adalah fungsi dari kulit, ya. Kemudian yang ketiga pengatur panas atau termoregulasi. Nah, jadi kalau kamu merasakan suhu yang terlalu panas, nah kulit itu bekerja. Kulit bekerja agar badanmu tidak menerima secara langsung suhu panas yang ada di luar, ya. Kemudian yang keempat pengeluaran atau ekskresi. Nah, yang dikeluarkan kulit apa? Keringat. Ya. Yang nomor 5 itu penyimpanan. Nah, dia menyimpan apa? Menyimpan oksigen. Ya. Jadi kulit itu juga bernapas. Ya, dia menerima oksigen. Yang oksigennya itu langsung diteruskan ke dalam pembuluh darah, ya. Pengeluarannya apa? Ada juga pengeluarannya, yaitu berbentuk apa? Berbentuk air, yaitu keringat tadi ya. Kemudian penyerapan terbatas. Dan yang ketujuh penunjang penampilan. Nah, ini penting karena setelah kalian mempelajari anatomi fisiologi, kalian akan melakukan perawatan wajah, ya. Perawatan wajah, perawatan badan. Nah, itu yang berhubungan dengan kulit langsung. Jadi, menunjang penampilan. Ya, selain fungsi kulit, ada tadi warna kulit, ya. Warna kulit itu ditentukan oleh kelima ini, ya. Ada yang oksihemoglobin ini dia berwarna merah. Kemudian ada yang berwarna merah kebiruan. Melanin itu berwarna coklat. Dan ada lapisan stratum corneum, yaitu warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Makanya setiap orang itu mempunyai warna kulit yang berbeda, ya. Tergantung di jaringan kulitmu itu mana yang terbanyak, ya. Kalau kita warnanya sawo matang, nah berarti yang paling banyak itu melanin, ya, melanin. Ya, selanjutnya itu jenis-jenis kulit. Setiap orang pasti menginginkan kulit yang sehat. Kulit yang sehat itu seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama, kulit yang sehat itu memiliki ciri-ciri kelembapan yang cukup, ya. Dia terlihat basah atau berembun. Nah, yang kedua, kulit senantiasa kenyal dan kencang, ya. Kemudian menampilkan kecerahan warna yang sesungguhnya. Jadi sehat itu tidak harus putih, ya. Sesuai kulitmu sejak lahir. Nah, dan itu warnanya sehat, warnanya cerah. Kemudian kulit terlihat mulus, lembut, bersih dari noda.
Kulit terlihat segar, bercahaya, dan memiliki kerutan sesuai usia. Nah, pada umumnya jenis kulit manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Ya, yang pertama kulit normal. Kulit normal ciri-cirinya adalah kulitnya lembut, lembab berembun, segar bercahaya, halus mulus, tanpa jerawat, ya, elastis, serta tidak terlihat minyak berlebihan dan tidak terlihat kering. Nah, itu ciri-ciri kulit normal. Kemudian kulit berminyak, yaitu terdapat minyak di daerah T. Daerah T bagian wajahmu. Berarti di dahi, hidung, hingga dagu. Nah, kalau terlihat berminyak di daerah T ini berarti ciri-ciri kulitmu itu berminyak, ya. Tekstur kulitnya itu tebal dengan pori-pori besar. Ya, jadi pori-porinya itu dapat terlihat dengan kasat mata. Ya, mudah menyerap kotoran. Mudah berjerawat, tampilan wajah berkilat, riasan wajah seringkali tidak dapat melekat dengan baik dan cepat luntur, ya. Tapi di sini kelebihannya tidak mudah timbul kerutan, ya. Nah, yang ketiga itu kulit kering. Kulit kering itu ciri-cirinya kulitnya halus, tapi mudah menjadi kasar, ya. Halus tapi mudah menjadi kasar. Mudah terlihat kusam, ya, karena dia ada gangguan keratinisasi kulit ari. Tidak terlihat minyak berlebih di daerah T, ya, dan disebabkan kurangnya sekresi kelenjar keringat atau kelenjar minyak. Untuk kulit sensitif, ciri-cirinya dia mudah alergi, kulitnya itu cepat bereaksi terhadap bahan-bahan yang mengandung alergen, ya, mudah iritasi, dan tekstur kulitnya itu tipis, sehingga pembuluh darah yang ada di kulit itu dapat terlihat, gitu. Permukaan kulitnya mudah terlihat kemerahan. Nah, untuk yang kelima itu kulit kombinasi atau campuran. Kulit kombinasi itu biasanya di bagian daerah T itu berminyak, kemudian di daerah lainnya itu terlihat kering, gitu. Jadi di bagian daerah T itu terlihat pori-porinya tebal, ya, terlihat pori-porinya besar, kemudian berkilat. Tapi di daerah pipi itu dia terlihat tipis, dan dia kering. Nah, dari kelima jenis kulit tadi, kira-kira bagaimana kalian menentukan jenis kulit kalian sendiri? Saat kapan? Saat kapan? Saat bangun bangun tidur. Saat bangun tidur itu wajah asli, kata orang kan. Nah, jadi saat bangun tidur, kalian mau tidur bersihkan wajah nggak? Bersihkan wajah ya, minimal cuci muka, gitu. Minimal cuci muka. Nah, ketika bangun pagi, ketika wajahmu baru bangun tidur, nah coba lihat di kaca. Apa yang terlihat di situ? Apa yang tampak? Apakah dia mengeluarkan banyak minyak, ya, atau malah kering, gitu? Atau kombinasi, ya? Ataukah sensitif? Biasanya kalau malamnya kamu nggak cuci muka, paginya langsung muncul jerawat. Nah, itu tanda-tanda sensitif, gitu ya. Kotor berarti. Makanya seharusnya minimal cuci muka sebelum tidur. Nah, apa akibatnya kalau kalian tidak merawat kulit wajah? Nah, ini ada yang namanya kelainan-kelainan kulit. Ya, kalau selama ini kamu jerawatan, nah itu merupakan kelainan kulit. Ya, ada beberapa penyebab dan ada beberapa tips untuk mencegah dan mengurangi jerawat. Ya, ada jerawat
ada komedo. Nah, ini kelainan pada kelenjar palit. Kelenjar palit tadi bisa dibilang kelenjar minyak. Kemudian tumbuhan pada kulit. Loh, kok bisa di kulit ada tumbuhan? Iya, kalau kalian pernah melihat orang yang ada kutil atau ada yang tumbuh di kulit, ada yang tumbuh di bawah mata. Di bawah mata itu kan biasanya di usia-usia tertentu ada yang tumbuh, ya. Nah, itu namanya melasma. Melasma bisa dibilang itu kutil juga. Jadi ini ada istilah, ada 5 istilah untuk tumbuhan pada kulit. Kemudian gangguan pigmentasi. Gangguan pigmentasi. Melanosis itu bercak hitam kalau kita kenal flek ya, flek hitam. Flek hitam itu namanya gangguan pigmentasi. Pigmentasi itu termasuk apa? Yang membuat kulit kita berwarna coklat. Nah, itu tadi apa? Dari melanin. Kalau udah kelebihan melanin berarti dia hiperpigmentasi, hiperpigmentasi. Kalau keluar bercak-bercak berarti dia tidak seluruh ya, ada di bagian-bagian tertentu di wajah. Nah, itu namanya melanosis. Ya, ada juga lentigo, ada vitiligo, bercak putih. Nah, kalau bercak putih ini dia bukan panu tapi keluar bercak atau flek putih. Nah, itu juga gangguan pigmen ya. Kemudian infeksi jamur. Infeksi jamur. Nah, kalau jamur ini yang kita tahu apa? Panu, kurap, ya. Bisa nggak itu tumbuh di kulit wajah? Bisa ya. Nah, namanya juga jamur. Kemudian karena alergi juga bisa. Reaksi kulit terhadap kosmetika. Nah, itu juga kelainan. Penuaan dini. Penuaan dini juga adalah kelainan kulit. Ya, penuaan dini itu seperti apa misalnya? Iya. Selain itu, contoh penuaan dini, kulitnya terlihat kusam dan terdapat kerutan yang tidak seusianya gitu. Jadi usianya masih muda tapi sudah banyak kerutan. Nah, itu faktornya apa? Apa faktornya? Ya, kurang hidup yang tidak teratur. Nah, kira-kira kalau kantung mata itu kelainan atau tidak? Kantung mata. Kantung mata ada yang bawaan enggak? Ada ya. Nah, ada yang karena kurang istirahat. Ya kan? Karena kurang istirahat. Kemudian kelainan kelenjar keringat. Kelainan kelenjar keringat ini juga terjadi pada beberapa orang, ya. Kasusnya seperti apa? Dia mempunyai keringat yang berlebihan, ya. Walaupun cuacanya dingin tapi dia mudah berkeringat. Nah, itu kelainan juga, ya. Nah, itu biasa yang di telapak tangan. Gitu, itu yang di telapak tangan. Di mana lagi? Bau badan kira-kira itu kelainan enggak? Bau badan itu kelainan ya. Kelainan. Itu disebabkan oleh bakteri, ya, bakteri. Jadi, kalau merasa atau kamu pernah menjumpai orang yang bau badannya berlebihan, walaupun dia habis mandi, ya, berarti itu ada beberapa faktor. Nah, kira-kira tipsnya apa? Deodoran. Selain itu, dia mandinya harus memakai yang antibakteri, ya, antibakterial. Nah, kemudian makan makanan yang sehat, ya, banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Nah, sebenarnya itu tips-tips yang di luar pemakaian kosmetik ya, gitu. Kalau mau lebih menunjang lagi ya, selain kita hidup bersih, sama memakai anti respiran itu ya, deodoran ya. Oke. Nah,
Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, udah mulai paham ya? Apa itu anatomi fisiologi kulit, khususnya kulit wajah. Tadi yang pertama kita sudah memahami strukturnya, ya, warnanya, kemudian fungsi kulit, kemudian jenis-jenis kulit, ya, jenis-jenis kulit, kemudian kelainan-kelainan. Nah, jadi ketika kalian setelah ini nanti akan melakukan perawatan pada pelanggan, pada klien. Nah, yang terutama itu harus mendiagnosa. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita mengetahui kondisi kulit pelanggan kita. Ya, kondisi kulit pelanggan, kondisi kulit klien kita. Agar bisa melakukan tindakan selanjutnya. Perawatan apa yang dilakukan, pemakaian kosmetik apa yang cocok. Ya, begitu ya. Oke. Nah, untuk kemudian Ibu mau ini dibagi menjadi 4 kelompok. Berapa orang ini? 1, 2. Nah, menjadi 4 kelompok. Termasuk ada. Ya, baik. Nah, jadi di sini Ibu punya lembar diagnosa. Nah, ini kemudian nanti kalian harus isi sesuai apa yang diminta. Ya. Jadi kita dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, ini nanti 2 kelompok, ini 1 kelompok. Ya, Ibu bagi nanti lembar diagnosa, tentukan siapa yang mau didiagnosa wajahnya. Ya. Nanti kalian isi lembarnya ya sesuai kelompoknya. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Iya, sesuai diagnosanya. Nah, ini tadi bertiga. Berapa ya? Iya, boleh mendekat sama kelompoknya. Ini nama operator ini? Ini ke depan. Ke depan. 4, Zahra. Siapa? Ya, buat aja nama kalian, panggilannya. Jadi tentukan misalnya siapa pelanggannya? Jaya pelanggan. Gak apa-apa, dideteksi aja. Udah kau aja lah pelanggan. Aku jadi operatornya. Nama operator itu petugas yang mendiagnosa, ya, nama pelanggan. Nah, siapa yang menjadi objek? Siapa yang menjadi objek? Ya, objeknya itu dia pelanggan namanya ya. Oke. Nah, ini nama yang memeriksa. Oke. Ya, baik. Usia pelanggan. Usia pelanggan. Siswa, pelajar. Pekerjaannya berarti masih pelajar ya. Pelajar. Operatornya yang bertiga. Nama panggilannya. Bebas. Diisi aja. Ini kalian siapa yang menjadi pelanggan? Okta. Ya udah. Nggak mau ngapain Okta kan? Enggak. Nah, ini siapa? Ya. Nama panggilan aja biar muat ya. Ya, 17 atau 16 tanggal hari ini. 13 Desember. Siapa yang dia, Pak Dinda? Oh, berminyak. Jenis kulit? Ya lihatlah, berminyak. Dengan ciri-ciri yang tadi udah ya checklist. Di checklist ya, checklist saja. Satu aja pelanggan. Satu lah.
Satu lembar diagnosa satu orang. Ini nggak bisa campur-campur. Diamati kulit wajahnya. Kenapa? Garis wajah. Iya, dia kalau nggak ada kerutan, ya udah garis senyum aja, pasti ada kan? Nah, ini garis senyum. Garis dangkal itu yang di sini loh, yang di sini karena ada kan? Kalau orang yang tertawa atau enggak dia ada kerutannya. Kenapa? Kering tapi berminyak. Nah, berminyaknya itu di daerah T atau gimana? Iya. T itu kayak gini kan, Bu? Iya, di dahi, hidung, dan ini. Sering berminyak di hidung nggak? Hidungnya ada komedonya nggak? Gitu, berarti dia kombinasi. Ya, garis dangkal itu yang kerutan di sini. Ada. Berarti garis senyum aja. Mau nggak kerut kayak kamu? Satu aja cek ini satu aja dicek. Satu aja dicek sana. Ya, ini kalau kelainannya lebih dari satu boleh. Ya, untuk kelainan kalau lebih dari satu yang ada di wajahnya boleh di checklist. Apa? Warna putih. Kuning langsat kah? Langsatnya kayak warna kulit. Oh, ini yang masih kulit yang kalau bisa ditarik itu dia ini gitu. Kulitnya gini say. Kulitnya terlihat elastis nggak nih? Maaf ya. Nih. Gitu. Biasa kalau kulit yang orang udah tua tuh kendur kan? Nah, tuh kendur kan beda. Elastisitasnya berarti dia tidak baik. Gitu. Aku pegang pipinya. Masih kencang berarti baik. Ya. Kalau kulitnya masih kencang berarti dia elastisitasnya baik. Ya. Ada yang 17 tahun kulitnya udah kendur? Nah. Baik. Udah, Bu. Udah selesai. Nanti kita sama-sama presentasikan. Aku pakai bedak. Presentasinya. Maju aja ke depan. Bawa modelnya. Siapa tadi modelnya? Nah, ini. Nah, kulit dari pelanggan kami. Nah, begini. Berminyak dari senyum. Buka aja. Pelanggan kami sedikit berminyak, ada percayaan putih. Pelanggan Jerawat, ya. iya, Bu. Kelainan pada kulitnya ada jerawat, komedo, bercak putih dan tahi lalat. Nah, gitu aja. Malu kiru. Iya. Loh, ya biar kelihatan. Sebentar aja. Kita ini. Oh, jadi orang ngapain mau diam aja gini? Emang kita semua bunyi. Gimana kali? Oh, siapa jadi kau? Udah ya selesai? Nah, coba dari ini, kelompok adik ya. Sini. Okta nggak kan, Bu? Iyalah, modelnya siapa? Oh, modelnya Okta, model ini. Aduh, nggak bisa keluar. Semua maju. Kliennya. Maju aja. Ya, ini temannya mau presentasi ya, karena udah selesai mendiagnosa. Tolong diperhatikan. Sini. Iya, silakan. Baiklah, nama pelanggan kami Oktavia Najwa Ramadanti, usianya 18 tahun, seorang pelajar. Jenis kulit wajahnya yaitu berminyak, garis wajahnya garis senyum, kelembapan kulitnya sedang, dan warna kulitnya kuning langsat. Elastis kulit baik karena tidak kendur. Kelainan pada kulitnya berjerawat, berkomedo, dan tahi lalat.
Sensitivitas kulitnya itu sensitif. Ya. Kena debu sedikit maka berjerawat. Oke, baik. Nah, temannya sudah presentasi ya. Ya, silakan duduk. Kami Bu. Ya, lanjut ya. Model kita kedua. Gaya Sri Kultom. Ya udah. Waktu nggak banyak. Radika. Yuk kita lanjut lagi. Kami akan mendiagnosa kulit wajah pelanggan kami. Jenis kulitnya berminyak, garis wajah, garis senyum. Kami akan mendiagnosa kulit wajah dari pelanggan kami. Jadi pelanggan kami ini memiliki jenis kulit yang berminyak. Juga dia memiliki garis wajah yaitu garis senyum. Dan dia juga memiliki kelembapan kulit yang sedang. Dan juga memiliki warna kulit sawo matang. Elastis kulitnya itu baik. Kelainan pada kulit ini ada sedikit komedo, terus juga memiliki tai lalat. Terus sensitivitas kulitnya itu normal. Ya, baik. Yang dari presentasi. Anda bisa loh dari sini. Ya. Silakan yang kelompok selanjutnya. Apa nih modelnya? Emang Desi? Ya. Kami akan mendiagnosa pelanggan kami yang bernama Dinda, usia 17 tahun, pekerjaan seorang siswa, dan mempunyai kulit wajah yang berminyak, serta mempunyai garis senyum wajahnya. Dan kelembapan kulitnya itu sedang dan warna kulitnya sawo matang, elastis kulitnya baik, dan kelainan pada kulitnya itu terdapat jerawat, komedo, bercak hitam, serta tai lalat. Dan sensitivitas kulitnya itu berfungsi. Yang Ya. Oke, baik. Selanjutnya. Satu modelnya. Ya udah. Kami dari kelompok terakhir ingin mendiagnosa kulit wajah dari Cahara, usianya 14 tahun, seorang pelajar. Jenis kulit wajahnya kombinasi. Garis wajahnya mempunyai garis senyum di area bibir. Dan kelembapan kulitnya rendah. Warna kulitnya kuning langsat. Dan elastisitas kulitnya baik. Dan kelainan pada kulitnya ada jerawat, komedo, dan tai lalat. Jenis kulit sensitivitas kulitnya normal. Ya udah, baik ya. Oke, nah udah semua melakukan praktik apa? Mendiagnosa kulit wajah. Nah, kalau kalian akan melakukan perawatan, nah biasanya itu ada diagnosa lanjutannya, ya. Perawatan itu harus kalian tanya sama pelanggannya. Selama ini dia memakai produk apa, ya kan? Kemudian punya riwayat sensitif dengan kosmetik atau tidak. Nah, seperti itu ya. Atau untuk kelanjutannya itu misalnya akan mendiagnosa sebelum melakukan rias wajah. Nah, untuk sebelum rias wajah juga banyak yang didiagnosa dari bentuk wajahnya, ya, dari bentuk matanya. Kemudian
banyak lagi dari alisnya gitu. Jadi banyak macam-macamnya lagi. Kalau untuk diagnosa kulit wajah, nah hanya seperti ini saja ya, batas ini. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, ada pertanyaan? Tidak ya. Nah, nah oke, baik. Selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita simpulkan terlebih dahulu, ya. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, anatomi fisiologi kulit adalah ilmu yang mempelajari tentang kulit, garis wajah, kelembapan kulit, warna kulit, iya. kulit dan kelainan pada kulit. Iya. Iya, anatomi fisiologi kulit adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kulit, jenis-jenis kulit, warna kulit, kemudian kelainan pada kulit. Ya. Untuk apa tujuannya? Tujuan kita mempelajarinya agar mengetahui kondisi kulit pada pelanggan. Ya, sebelum melakukan perawatan dengan cara mendiagnosa. Oke, ya baik, pembelajaran kita akhiri untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, lebih baik ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ya baik, pembelajaran ini kita tutup. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.